di sini saya akan jelaskan secara singkat ya tentang project oscilloscope TP display TP out yang sebelumnya itu sudah saya rangkai dan saya uji coba. Nah, untuk skema ini ya, ini saya buat di aplikasi Predzing. Nah, aplikasi Predzing untuk tadi kan saya pakai Arduino Uno. Nah, ini saya pakai aja Arduino Nano supaya lebih kecil size Arduino Nanonya dibanding Arduino Uno ya. Nah, ini memakai 3 push button, yang dimana S1 ini dia berfungsi sebagai untuk mengatur volt atau arah vertikal gelombangnya. Jadi mirip seperti mengatur dia tinggi atau pendek gelombangnya. Jadi anggaplah sebagai pol per dip ini yang push button 1 ini. Terus yang S2 atau push button 2 ini dia berfungsi sebagai untuk mengatur time. Jadi dia mengatur lebar atau sempitnya gelombang. Jadi seperti mirip mengatur time per dipnya seperti itu. Nah, terus ini VR atau variable resistor. Ini ukurannya teman-teman bisa pakai yang 50 kilo ya. Tapi di sini saya pakai ini yang sebentar. Sebentar ini apa nih? Sebentar. Sebentar. Jadi resistor. Nah, di aplikasi Pricing ini gini ya, sangat lengkap gini ya, partnya. Jadi teman-teman bisa mencoba atau langsung download aja di Chrome. Ketik aja Pricing downloader, nanti akan kelihatan. Nah, udah. Nah, ini dia untuk VR-nya ini dia berfungsi untuk mengatur posisi gelombangnya itu bisa di tengah, di atas ataupun di bawah. Jadi bisa kalian atur sesuai dengan volt per dip pada gininya push buttonnya ini bisa di 3 volt, 2,5 volt atau di 1 volt untuk posisi gelombangnya. Nah, itu. Terus pada masing-masing push button ini dia eh, untuk S1 ini dia disambung ke pin digital 2 Arduino Nano-nya. Sedangkan untuk S2 ini dia disambung di pin digital 3 Arduino Nano-nya. Nah, ini untuk perkabelan sudah saya gini ya, sudah saya bedakan supaya teman-teman nggak bingung. Oh ya, sedikit tentang breadboard. Untuk breadboard ini untuk yang ini ya, untuk bagian yang tengah ini kan ada dua baris bagian tengah ini. Nah, satu barisnya ini 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 satu baris, ini dua baris, ini baris pertama, ini baris kedua. Nah, untuk yang baris yang ini dari atas ke bawah ini ya, dia tersambung. Dia tersambung. Dan sama juga yang baris kedua ini dia juga gini ya, tersambung dari atas dan bawah. Cuma baris yang pertama ini sama baris yang kedua ini dia tidak tersambung atau dia terpisah. Nah, jadi untuk yang baris pertama dan kedua ini dia gini, arahnya itu dia vertikal. Vertikal dari atas ke bawah dia tersambung. Sedangkan yang ini yang enggak yang baris luar ini, baris luar yang atas dan baris luar yang bawah ini dia posisinya itu dia arah penyambungannya itu dia ke samping ini, ke samping atau eh, horizontal. Horizontal. Namun untuk baris yang ini yang yang at- yang yang ini ya, yang pertama sama yang kedua ini dia tidak tersambung atau terpisah. Jadi ini sama ini dia tidak tersambung atau terpisah.
Jadi dia arahnya itu dia eh, horizontal dan sama juga kayak yang ini. Jadi teman-teman biar gak bingung, ini Breaper ini gimana jalurnya, jadi seperti itu. Nah, untuk yang 5 volt ini saya taruh di gini ya, di pin positif breadboardnya, dan yang ground atau GND saya taruh di pin biru. Itu. Nah, masing-masing untuk pin digital ini, pin 2 dan pin 3 ini mendapat resistor 10 kilo ohm. 10 kilo ohm yang dihubungkan ke ground atau ya ke negatif. Jadi ini sebagai penstabil tegangan supaya tegangan dari 5 voltnya ini tidak terlalu besar masuk ke pin digital 2 dan pin digital 3-nya. Nah, seperti itu. Terus untuk PR ini juga dia juga mendapat tegangan 5 volt, 5 volt dan 5 volt pin 1. Terus yang untuk pin 3-nya ini dia mendapatkan ground. Sedangkan pin 2 sebagai outputnya ini dia dihubungkan ke pin analog 0, A0. A0. Nah, dia dihubungkan ke gini ya, ke potentiometer sekaligus ini sebagai input signalnya. Nah, sebelum ke input signal harus dibatasi dulu dengan resistor 4K7. Nah, ini juga teman-teman bisa gunakan ya sesuai dengan tegangan pada eh, apa pada input yang kalian ukur. Jadi semakin besar tegangan, misalnya nih kalian ukur sebuah output power amplifier untuk mengetahui bentuk gelombangnya. Nah, ini bisa kalian ganti ya, bisa bisa diganti ke 100 kilo atau 1 mega ohm. Jadi ini supaya untuk mencegah tegangannya tidak masuk terlalu besar ke pin analog Arduino Nano-nya. Jadi ketika ini masuk tegangan besar, misalnya tegangannya itu 10 volt AC, maka bisa-bisa pin anode ini dia jebol atau short ke ground. Karena ini dari pengalaman saya ya, pengalaman saya sendiri yang pernah juga mengukur output amplifier PAM 8403. Padahal itu pumpnya tuh tegangannya itu sangat kecil pada pin output amplinya sekitar 3 volt, namun ini saya pakai yang R4K7 dia langsung jebol. Jadi teman-teman bisa pakai resistor dengan nilai 100 kilo ataupun bahkan sampai sampai 1 mega ohm. Jadi seperti itu. Untuk input sinyalnya ini juga teman-teman harus juga gunakan ground ya. Ground dihubungkan ke ground dan input sinyal dia dihubungkan ke positifnya sinyal. Jadi seperti itu. Terus untuk output ke video atau ke RCA TV ini saya pakai D7 ya. D7 ini sebagai sebentar. Untuk D7 itu dia tadi berapa nilai resistornya? Untuk D7 untuk D7 ini yang kuning saya pakai resistor 470 ohm. Ini sebagai sinyal video. Jadi ini sebagai sinyal utama dari videonya ya, videonya. Sedangkan untuk yang R1 kilo ini atau di pin 9, dia sebagai sinyal sinkronisasi atau sebagai sinyal menghubungkan dari Arduino Nano ke TV-nya. Jadi supaya gambarnya itu dia bisa nampil atau atau kata lainnya itu dia sebagai pin komunikasi lah antara Arduino ke gininya, ke TV-nya. Nah, dan kedua ujung resistor 1 kilo dan 470 ohm ini dia digabung dan masuk ke pin sinyal RCA. Nah, ini dia RCA-nya. Oke, untuk skema mungkin sampai cukup segitu dulu ya. Terus kita lanjut ke nah teman-teman nanti akan saya share juga ya gini ya untuk drive link drive untuk codingan, terus codingan, skema dan driver dan library juga
Library ini khusus teman-teman yang memakai Arduino Uno yang versi SMD dengan downloader CH340. Ini wajib ya teman-teman flash agar drivernya itu dia terbaca di device manager, dan ini juga library untuk TP out masternya. Nah, ini teman-teman nanti gini ya, download, terus akan muncul di filenya itu dia di download. Nah, ini di download ya. Nah, ini dia. Nah, ini untuk filenya dia masih berbentuk zip. Nah, nanti file ini teman-teman masukkan ya ke Arduino IDE-nya. Nah, teman-teman copy atau copy gininya, codingannya, dan paste. Terus kalian buka sketch. Nah, ini include library. Nah, ini ada add zip library. Teman-teman klik. Terus itu nanti teman-teman masukkan library yang teman-teman download di drive saya. Nah, ini dia. Terus teman-teman, nah ini mana open, maka library-nya akan otomatis terdownload. Jadi seperti itu, terdownload, udah ya. Terus untuk library udah, dan saya juga udah gini mengupload juga untuk skemanya. Untuk skema ini dalam bentuk image, dan ini dalam bentuk file FreeZine. Nah, teman-teman kalau membuka ini teman-teman harus gini ya, harus mendownload dan harus ada aplikasi FreeZine-nya juga supaya bisa terbuka di aplikasi FreeZine. Oke, seperti itu saja untuk ininya. Terus ini untuk codingan tersebut saya dapat di gini ya. Ini saya dapat di forum Arduino CC TP out oscilloscope. Nah, ini untuk codingannya. Nah, ini yang memakai TV tabung bisa, dan tadi saya pakai TV LED juga bisa ya. Bisa karena sinyalnya itu masih memakai sinyal analog, jadi bisa dipakai ke TV LED di input RCA-nya. Nah, ini untuk ini file untuk yang coding ini dia coding versi yang pertama. Jadi belum stabil. Jadi teman-teman bisa pakai yang coding yang versi ini ya, sudah terupdate atau versi yang stabilnya ini. Nah, yang ini juga saya sudah taruh di drive. Yang ini dia. Ini sudah yang versi stabilnya. Jadi teman-teman bisa langsung download ini aja ya, langsung download aja. Nah, ini dia untuk codingan yang sudah terupdate atau yang sudah terbaru. Nah, ini untuk codingan mungkin saya gini ya, bahas aja di Copilot atau di AI, karena cukup panjang juga untuk codingannya ini. Nah, ini untuk ini dia bagian setup dari include TP out library sampai di draw scale. Untuk library ini, untuk include library TP out dan include pon 4x6 ini dia sebagai untuk mengendalikan output video dan font atau size gambar yang ditampilkan di TV. Jadi dia 4x6. Terus ada juga pin setup. Nah, untuk pin setup ini yaitu scale pin dan simple pin ini tadi kan udah saya bahas, itu dia sebagai saklar atau push button yang mengatur volt vertikal dan pin dan time base-nya. Nah, mengatur skala atau ukuran sampelnya, atau mengatur ukuran gelombangnya. Terus yang graph offset X dan graph offset Y ini, dan graph width dan graph height, ya untuk mendefinisikan area grafis pada layarnya ini, pada layar tampilan gelombangnya. Terus ini ada initialization setup. Nah, ini dia mengatur pin sebagai input
memulai layar TV dengan resolusi tertentu dan memanggil fungsi untuk membersihkan grafik dan menggambar skala. Terus juga ADC atau analog digital converter, ini initialization. Jadi menginitialisasi pin analog digital converter. Nah, kode ini lah yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog ke sinyal digital. Nah, dia mengatur kecepatan ADC berdasarkan parameter speed. Speednya dia ini. Nah, ada juga gini ya untuk keterangannya. Terus juga resistor configuration sebagai mengkonfigurasi resistor ADC pada microcontroller. Jadi nanti teman-teman bisa gini ya, bisa baca. Nah, ini untuk data readingnya ini, data reading, data sampling, read fast, yang ini ya, membaca, ini dia mengambil sampel dari pin analog dengan kecepatan yang telah ditentukan. Terus ini dia sampling, speed lebih besar dari satu, beberapa sampel diambil dari di rata jika speed dalam rentang minus 4, 0, pembacaan dilakukan dengan cepat. Read fast atau membaca cepat. Terus data storage adalah yang berada di dalam array. Jadi array ini dia sebagai ini ya, sebagai penyimpan data array. Terus ini ada graph drawing. Nah, ini yang menggambar satu pixel pada koordinat x, y dengan nilai c. Terus juga graph cleaning, dia yang membersihkan area grafik pada layar. Terus data drawing, dia yang menggambar data pada koordinat y dengan nilai pal. Terus ini main loop atau program yang terus diulang. Teman-teman bisa baca untuk programnya dan bisa dipahami. Nah, ini dia main loop execution adalah loop pertama yang menjalankan proses utama dari oscilloscope-nya. Nah, ini button check untuk ini dia untuk mengetahui apakah tombol tersebut dalam posisi ditekan atau tidak dengan melihat status tombol biar diubah skala atau ukuran sampelnya. Terus ini data dari read pass yang sebelumnya atau data secara simultan diambil dan digambar pada layar. Dan ini grafik update, grafik diperbarui dengan gambar terbaru. Nah, ini teman-teman bisa baca ya lebih lengkapnya. Nah, ini untuk codingannya. Oke. Codingan, skema, library, dan driver sudah saya taruh lengkap di drive. Teman-teman bisa langsung download dan coba ya. Jika ada yang tidak mengerti bisa ditanya pada kolom komentar. Oke, untuk video ini sekian dulu ya. Ya, dan kita next ke project selanjutnya. Oke.